belum ya? Nampak Pak? Rem belakang tadi gimana pengeremannya? Rem apa? Nyeret. Rem depan lincir sedikit. Lincir. Kalau rem dua-duanya berhenti. Kalau rem depan ataupun rem yang paling depan kakinya licin karena posisi gas terlalu licin. Kalau enggak lah, daripada patahnya gitu. Dengan ada safety riding ya supaya kedepannya termasuk abang-abang yang ada di sini bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkendaraan yang lebih safety lagi, lebih aman lagi. Caps pakai motor, bram bram, ada yang nyalip, tetap kalem. Naik motor panas hati tetap adem. Sambil kamu peluk, adem ayem. Pakai helm, safety riding, rem harus pakem, itu penting. Bawa motor, tetap anteng, gak usah ngebut, biar ganteng. Caps pakai motornya maksain keadaan, bisa nyalip cepet bos langsung sampai tempat tujuan. Tapi gue bingung sama anak zaman sekarang, jatuh cinta sama orang cuma karena kendaraan. Janjian macet bikin keki, harus tetap sabar, jangan emosi, jangan ngebut, hati-hati. Caps pakai motor ini tuh waktu sudah pasti. Hahaha, macet banget kalau naik mobil tua di jalan. Gue sih kalau orang tanya, bro, lo caps pakai apaan? Gue caps pakai motor, 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 caps pakai motor. Baik semuanya. Jadi di sini saya bukan menggurui, bukan mengajari, tapi lebih tepatnya mengingatkan kembali. Untuk korban usia paling banyak itu umur 15 sampai dengan 29 tahun. Kenapa di umur itu yang banyak banget terjadi kecelakaan? Ada yang tahu? Enggak tahu nih bang. Karena belum tahu taatnya aturan dan peraturan di jalan. Oke, ada lagi? Ya. Masih labil. Sama ya. Emosional yang benar-benar belum bisa terkontrol. Kapas rem udah habis, besi udah ketemu besi, dijalankan. Ban udah botak, masih digas. Sabarlah tunggu gajian. Pas tunggu gajian, kecelakaan. Kalau kalian tidak punya hal riding skill atau tidak punya mindset, itu belum bisa dikatakan pengendara yang baik. Harus dua poin ini kalian miliki. Bang, gimana kalau aku punya skill tapi gak punya mindset? Parah. Pastinya bakal tidak ada punya etika dalam berkendara. Bang, aku punya mindset tapi gak punya skill, juga tidak bagus. Nanti ugal-ugalan yang ada bawa kendaraannya. Apa sih poinnya? Yang kalian harus pahami nih, berkendara menggunakan jaket, protektor, sepatu, terus berperilaku baik dalam berkendara. Itu dalam mindset. Diri kita berpikir, karena tadi poinnya berkendara bukan hanya diri kita sendiri aja, juga ada orang lain yang berkendara. Skill, ya pahamilah posisi riding yang benar. Jangan pula duduknya miring-miring, pernah lihat ya? Nah itu. Terus teknik berkendaranya yang dipahami, ya bukan ugal-ugalan. Speednya dalam kota itu berapa, dipahami semuanya. Itulah skill. Oke, setuju? Ada berapa poin? Poin pertama itu adalah motor dan motor. Ya, janganlah bersejajar dengan motor yang ada di depan kalian. Terus poin nomor 2, yang mungkin ini mobil sedan. Ya ini sebenarnya titik-titik buta yang dimana si driver dari pengendara mobil tidak bisa melihat lawannya. Kalaulah kalian berada di titik-titik seperti ini, kalau terjadi kecelakaan, siapa yang salah? Tapi kalau menjadi di lapangannya, mobil kan disalahin. Gak pernah mobil bisa menang kan? Itu harus dipahami. Jadi hindari titik-titik buta yang dimana pengendara tersebut tidak bisa melihat kendaraan kita. Ada yang berani menjelaskan dan ada yang mengetahui tentang yellow box itu apa sih? Yang benar, silakan ambil hadiahnya. Angkat tangan. Di dalam kotak ya Pak. Oke. Yang ini nggak boleh lewat sebelum ini keluar. Sama juga ya. Oke. Itu simpelnya ya Pak. Simpel ya. Sini bang, ntar dulu. Boleh foto dulu kan? Cepat. Itu yang dari kiri dan kanan itu
jarak yang aman itu berapa ya? Oke. Kan mau belok nih. Kan di depan kan mau belok nih kita Oke. kan sen. Oke. Itu jarak amannya berapa? Cuman yang benar untuk Apusen dinyalakan itu range-nya 20 sampai dengan 30 meter. Kita kan pakai mobil Pak, mobil sedangkan di depan terjadi kecelakaan. Kita pakai mobil, depan kita kecelakaan. Nah, untuk menandai bahwasanya kita ngerem mendadak itu pakai lampu hazard atau pakai lampu bagaimana itu? Pakai lampu aja atau lampu yang mana? Ya, Oke. karena kita kan di sana kan ngerem mendadak otomatis di belakang kita ada mobil lagi untuk bisa kita memberitahu bahwasanya di depan ada kecelakaan. Gitu. Kecelakaan. Oke. Kita harus dibenarkan untuk menghidupkan lampu hazard karena di dalam kondisi di depan kita itu ada darurat ataupun kecelakaan. Mereka bisa menghindar dari kita yang di belakang kita agar tidak terjadi tabrakan beruntun. Terima kasih Bang, terima kasih. Faktor-faktor itu bagaimana kita menghindarinya? Apa yang harus kita munculkan di diri kita? Apa namanya? Mindset sama skill lah. Mindset dan skill. Tuas jari saya ketika ngegas motor, apakah standby di rem atau tidak? Untuk tuas tangan di belakang gagang rem. Berarti tidak standby di rem. Tidak standby di rem. Alasannya apa? Alasannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan di belakang seperti klakson kah, ada kendaraan nyalip kah, tidak langsung ngerefleks untuk tekan rem. Pertanyaan saya, berapakah jarak dalam kecepatan 80 km per jam? Berapakah jarak yang optimal bila ada kendaraan kita di depan kita biar kita tetap stabil? Tapi yang aman untuk menjaga jarak adalah 10 sampai 15 meter dengan pengendara lain di depan kita. Tadi kita sudah membahas teori yang ada di dalam ruangan. Tapi poin yang akan saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya adalah terkait tentang simulasi pengereman. Baik ya dalam berkendara. Pertama tadi poinnya apa? Kita harus duduk dengan posisi yang rileks dan kaki tidak melebihi dari sayap. Terus posisi tangan jangan standby di tuas. Selamat siang. Terima kasih ya untuk waktunya juga dan untuk dari PT Batara ya. Mungkin ini yang sudah kedua kali ya kita untuk acara safety ready. Sebelumnya itu kebetulan tepat di dealer kita sendiri dan hari ini kebetulan di Batara langsung. Ya, jadi sedikit ya dari saya yang pertama ya tujuan kita mengadakan namanya safety ready ini yaitu mempererat yang pertama hubungan Pak ya. Baik itu untuk keuntungan dari Bataranya maupun dari kita itu yang namanya kita dari dealer ya mungkin ya kita bisa promosi sedikit ya terkait penjualan kita ya khusus kemarin kita udah ada sharing juga ya terkait pimpinan dari Abu Dhabi-nya untuk setiap pengambilan sepeda motor khusus Yamaha ya di Tembesi itu ada diskon khusus dan aturan khusus lah ya mungkin teman-teman juga pikir safety riding ini itu apa ya gitu ya kan kebutuhannya untuk apa kepentingannya itu apa ya karena di sejauh ini selama ini kita tahu ya tingkat kecelakaan di Indonesia ataupun khusus di Batam itu selalu terjadi ya itu per sekian detik per jam itu selalu ada namanya kecelakaan makanya dengan ada safety riding ya supaya kedepannya termasuk abang-abang yang ada di sini bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkendaraan yang lebih safety lagi, lebih aman lagi ke depannya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih untuk PT Batara udah mau bekerja sama dengan PT Alfa Scorpio Tembesi. Selamat Batara. Di depan.